Pekan Olahraga Nasional 21 berlangsung di dua provinsi yaitu Sumatera Utara dan Aceh. Penyelenggaraannya pun selain tentunya dinanti oleh para atlet seantero Indonesia sebagai ajang mereka berkompetisi. Namun ternyata pelaksanaannya menuai berbagai kontroversi. Untuk menjawab hal tersebut saya akan diskusikan langsung bersama dengan PJ Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni. Selamat malam Pak Fatoni. Selamat malam Mbak Sazia, apa kabar? Baik Pak, semoga Bapak juga dalam kondisi yang baik ya Pak ya. Ya, Alhamdulillah. Baik Pak Fatoni, per Sabtu pagi tadi data klasemen perolehan sementara medali PON Sumatera Utara ada di posisi keempat, 38 emas, 16 perak, 47 perunggu. Hingga malam hari ini ada penambahan nggak Pak? Ya, ada beberapa penambahan tadi, ada di renang, kemudian ada beberapa cabang lain dan ini nanti akan diupdate. Mudah-mudahan Sumatera Utara bisa naik terus peringkatnya. Alhamdulillah pernah juga naik peringkat kedua, berkisar 2, 5, kemudian 4. Mudah-mudahan nanti ini bisa bertahan. Baik, target dari perolehan ini sebenarnya di posisi berapa? Atau setidaknya medali emasnya berapa, peraknya berapa, perunggunya berapa targetnya Pak? Iya, targetnya kita menargetkan bisa di urutan ke-5, kalau bisa bahkan bisa ke urutan ke-4. Harapan kita bisa dapat 100 medali emas, mudah-mudahan bisa tercapai. Jadi kalau misalkan targetnya urutan keempat atau kelima hingga saat ini sudah mencapai target ya Pak. Semoga terus berada di target tersebut bahkan lebih seperti itu ya Pak ya. Iya, amin. Sudah mencapai target dan ini terus kita masih banyak sekali pertandingan-pertandingan yang kita ikuti. Mudah-mudahan segera menyusul yang lain-lainnya. Sejauh ini komunikasi dengan para atlet, dengan para pelatih seperti apa nih Pak? Untuk memastikan bahwa targetnya benar-benar bisa tercapai. Iya, kita terus komunikasi, saya juga menyaksikan pertandingan-pertandingan, juga ketemu dengan atlet, ketemu dengan pelatih, ketemu dengan panitia, kita terus berikan motivasi, kita berikan juga semangat-semangat agar terus bisa berjuang lebih keras. Selain Sehingga target. dukungan, baik, selain dukungan mental, dukungan apa lagi yang terus mengalir dari Provinsi Sumatera Utara kepada para atletnya nih Pak? Ya, kita juga menyiapkan hadiah, menyiapkan bonus bagi peraih medali emas, perak maupun perunggu. Ini mudah-mudahan juga bisa menjadi motivasi. Yang lain juga, kita juga akan siapkan beberapa insentif yang lain yang nanti bisa kita berikan sesuai dengan kondisi atlet masing-masing. Insentif yang lain itu seperti apa Pak? Misalnya lapangan pekerjaan, kemudian bantuan permodalan, bantuan usaha, pelatihan, itu juga nanti bisa kita lakukan, kita bisa berikan kepada atlet-atlet kita yang berprestasi. Baik, Pak, PON ini kan tentunya tidak hanya menjadi ajang kompetisi bagi para atlet yang lama ya, namun juga tempat terlihatnya atlet-atlet baru ini lahir. Sebenarnya kalau dari pandangan pemerintah, hal tersebut seperti apa dan spesifikasi di pembinaan atlet di Sumut itu seperti apa? Iya, kita bersyukur tahun ini Sumatera Utara menjadi tuan rumah. Sehingga mempunyai kesempatan, mempunyai peluang untuk bisa mengirimkan atlet yang lebih banyak. Atlet-atlet yang kita turunkan bukan hanya atlet yang punya potensial meraih medali, tetapi juga atlet-atlet yang berlatih kemudian agar punya pengalaman, agar nantinya dengan pengalaman yang cukup banyak ini bisa memperkuat atlet-atlet ini untuk bisa lebih berprestasi lagi. Selain itu pembinaan juga kita lakukan, pencarian bibit-bibit unggul juga kita lakukan. Bahkan belum lama di Sumatera Utara kami mendirikan yayasan olahraga. Yayasan ini kami peruntukkan untuk pembinaan olahraga dan kesinambungan dari legenda olahraga kepada generasi muda. Jadi kami berikan penghargaan atlet-atlet legendaris dari Sumatera Utara, kita berikan apresiasi dan kemudian kita himpun agar terus tetap berkarya, bisa menularkan pengalaman dan ilmunya kepada generasi-generasi penerus. Ini upaya-upaya yang kita lakukan. Selain itu juga kita berikan kesempatan untuk berlatih di luar negeri, untuk punya kesempatan dan pengalaman internasional.
Itu artinya PON ini adalah ajang yang legit ya Pak ya, sebagai salah satu tempat atau wadah lahirnya atlet-atlet baru. Iya, disinilah tempatnya untuk mencari bibit unggul, kemudian untuk menambah pengalaman dan wawasan, kemudian untuk meningkatkan kemampuan. Jadi kesempatan event nasional seperti ini sangat penting agar semua atlet bisa terus meningkatkan kapasitasnya, bisa meningkatkan kemampuannya, sehingga bisa lebih maksimal lagi untuk bisa bertanding pada event-event berikutnya, baik tingkat nasional maupun internasional. Baik. Pak, selain menjadi ajang kompetisi, PON ini juga bisa menjadi ajang untuk promosi budaya, pariwisata lokal, meningkatkan kondisi ekonomi atau menggairahkan ekonomi di daerah. Sejauh ini bagaimana dampak yang dirasakan oleh Sumatera Utara, Pak? Ya, Sumatera Utara beruntung tahun ini menjadi tuan rumah. Sumatera Utara menjadi tuan rumah PON itu pada tahun 1953, PON ketiga. Dan baru kali ini mendapat giliran kembali. Kalau kita urutkan lagi mungkin 80 tahun lagi ini kita bisa menjadi tuan rumah. Karena 38 provinsi dibagi dua karena penyelenggaranya dua, dikalikan 4 maka hampir 80. Nah, dengan menjadi tuan rumah ini banyak sekali keuntungan. Yang pertama, infrastruktur tentu berkembang pesat. Banyak sarana prasarana olahraga dan pendukung dibangun, kemudian ekonomi juga bergerak, kemudian yang lain adalah tenaga kerja ditampung, pengembangan seni budaya juga seperti itu semakin meningkat, wisata juga meningkat, begitu juga hotel, kemudian terkait dengan restoran. Ini semua peluang yang sangat baik untuk Sumatera Utara untuk bisa meningkatkan ekonominya, juga peluang-peluang yang besar yang lainnya. Sehingga dengan adanya event nasional seperti ini, Sumatera Utara juga lebih dikenal, termasuk juga seni dan budayanya. Ini peluang yang sangat baik bagi kami. Oleh karena itu kami menyambut ini dengan gembira, kami menyambut ini dengan antusias. Ditunjukkan dengan jumlah volunteer kita, Mbak Saja, itu ada 75.000 lebih. Ini mencapai rekor terbesar di dunia. Bahkan untuk volunteer 75.000 ini lebih besar dari volunteer Olimpiade. Dampak ekonomi yang paling terasa, ini apa Pak di sana? UMKM sanakah atau pariwisatanya dari akomodasi dan lain-lain? Data terakhir yang dimiliki oleh Provinsi Sumut itu seperti apa mengenai dampak ekonominya? UMKM cukup berkembang karena sejak jauh-jauh hari sebelum event ini dilaksanakan, banyak sekali kunjungan-kunjungan termasuk juga dari berbagai daerah untuk meninjau ke sini. Begitu juga untuk akomodasi saat ini tidak bisa lagi sudah mencari hotel di sini, semuanya penuh. Makanan-makanan, oleh-oleh juga begitu laku. Begitu juga kunjungan wisatawan, bahkan wisatawan dari wisatawan luar negeri, mancanegara juga banyak berkunjung. Yang menarik dari luar negeri itu dari Eropa, khususnya dari Belanda, itu peningkatannya mencapai 400%. Ini yang terus berkembang. Oleh karena itu kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selain makanan juga di bidang transportasi juga seperti itu. Rental-rental mobil itu juga cukup laku, kendaraan-kendaraan cukup laku. Ini semua antara lain keuntungan yang diterima oleh Sumatera Utara. Baik, itu berbicara dampak ekonomi yang terasa saat ini, yang terasa langsung saat sebelum penyelenggaraan dan pada saat penyelenggaraan. Kalau potensi dampak ekonomi jangka panjang yang bisa dimanage dan juga terlihat bagi Sumatera Utara ini apa saja Pak? Ya, dengan adanya kunjungan yang begitu banyak di Sumatera Utara, dari sejumlah atlet dan ofisial kita perkirakan mencapai 18.000 lebih. Dengan 18.000 lebih ini berbelanja, mengenal wisata budaya yang ada di Sumatera Utara, tentu ini akan disampaikan dari mulut ke mulut ke saudara, ke teman-teman dan pihak lain. Begitu juga setelah mengenal UMKM-nya, mengenal produk-produknya, tentu juga ini akan disampaikan ke yang lainnya. Sehingga jangka panjang ini akan berdampak pada kemajuan di Sumatera Utara. Dan Mbak Saza, kita juga beruntung di Sumatera Utara ini ada konjen, ada konsul kehormatan, ada 16 perwakilan negara sahabat di Sumatera Utara ini. Sehingga manakala kita memamerkan, kita memperkenalkan produk-produk kita, budaya seni kita, juga bisa dengan mudah sampai ke luar negeri. Ini yang menguntungkan bagi kita.
Baik, hingga saat ini berarti dampak ekonominya begitu terasa dan akan terus diutilize ya Pak untuk jangka panjang bagi Iya, Sumatera Utara. Kemudian berbicara iya, mengenai jangka pendek dan juga jangka panjang, saya mau masuk ke salah satunya adalah infrastruktur. Nah, bagaimana nih Pak dengan infrastruktur? iya. Infrastruktur dengan adanya PON ini untuk sarana prasarana olahraga banyak sekali dibangun venue-venue baru. Seperti Stadion Utama itu nanti tempat acara penutupan ini dibangun dengan kapasitas 25.000 orang. Ini termasuk salah satu stadion terbaik di Indonesia. Ada juga dibangun misalnya Stadion Madia. Stadion Madia ini untuk atletik. Ini adalah stadion atletik terbaik dengan standar internasional dan sudah mendapatkan sertifikasi. Begitu juga bola voli, bowling yang mempunyai standar internasional, bola voli juga termasuk yang terbaik, dan sarana pendukung lainnya. Dengan adanya PON ini, di Sumatera Utara juga ada sport center yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan PON ini. Dan sport center ini tentu akan bisa digunakan untuk jangka panjang. Begitu juga yang lainnya, ini terus akan ditambah pembangunan jalan-jalan pendukung, bukan hanya di ibu kota provinsi, tetapi juga di kabupaten kota yang lain. PON di Sumatera Utara ini juga dilaksanakan di 10 kabupaten kota. Sehingga sarana prasarana di 10 kabupaten kota ini juga berkembang pesat dengan pelaksanaan PON yang ada di Sumatera Utara ini. Bagaimana kemudian menjawab bahwa sarana dan prasarana ini belum semuanya rampung 100% dan bisa digunakan 100%, Pak? Ya, yang belum rampung itu sebenarnya Stadion Utama. Belum rampung beberapa minggu yang lalu. Tapi hari ini sudah selesai karena kontrak untuk Stadion Utama ini kontraknya itu sampai dengan tanggal 13 September. Jadi kalau ditinjau sekarang, dilihat sekarang, sarana prasarana sudah siap, bahkan sudah kita persiapkan untuk acara penutupan lagi. Untuk acara penutupan PON nanti. Yang lain yang juga banyak tersebar adalah terkait dengan jalan di gedung bola voli di bagian belakang. Nah, jalan di bagian belakang ini waktu itu memang belum selesai karena sedang dibangun dan direncanakan sebenarnya pembangunan jalan pendukung di bagian belakang ini sampai dengan Desember karena baru mulai dikerjakan bulan Juli. Namun dengan adanya masukan kemarin, ada informasi kemarin sudah dikebut dan saat ini sudah selesai, sudah rapi dan bisa digunakan. Kemudian pertanyaannya, mengapa Pak akhirnya terkesannya apa yang terjadi di masyarakat bahwa sarana dan prasarana venue, beberapa venue PON ini terlambat untuk diselesaikan. Namun jangan dijawab sekarang Pak karena saya harus jeda terlebih dahulu. Nanti jawabannya disimpan Pak usai jeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Forward. Pekan Olahraga Nasional 21 berlangsung di Sumatera Utara dan juga Aceh. Penyelenggaraannya pun dinanti oleh para atlet kita seantero Indonesia. Namun ternyata pelaksanaannya ini juga tidak bisa terlepas dari kontroversi yang dikemukakan oleh masyarakat. Tentunya untuk menjawab hal tersebut, saya masih bersama dengan PJ Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni. Pak Fatoni, tadi sebelum jeda saya sempat menanyakan, saat ini seluruh venue tadi dikatakan oleh Pak Fatoni sudah rampung, stadion utama sudah rampung, kemudian jalan ke venue voli juga sudah rampung. Namun hal-hal tersebut baru rampung sekitar 2 pekan terakhir. Terkesannya bagi masyarakat ini terlambat rampung. Mengapa Pak hal itu bisa terjadi? Adakah kendala-kendala pengerjaan atau seperti apa? Iya, sebenarnya semua venue sudah siap pada saat pertandingan dimulai. Maka di semua venue kita laksanakan tes juga venue, kemudian juga tes terkait dengan pertandingannya, tes event dan tes venue. Dan yang belum selesai adalah stadion utama. Stadion utama ini tidak digunakan untuk pertandingan, namun digunakan untuk penutupan. Jadi stadion utama ini untuk acara penutupan dan saat ini sudah selesai. Penutupannya baru akan dilaksanakan nanti tanggal 20 September. Sehingga kalau dilihatnya sekarang
venue itu, khusus stadion utama sudah bisa diselesaikan. Yang lain-lain sudah selesai tepat pada waktunya. Kemudian untuk jalan ke jalan belakang ya tadi yang Bapak sebutkan ke venue pertandingan bola voli. Iya. Itu seperti apa, Pak? Jadi kemarin jalan belakang itu belum selesai, karena itu tadi saya sampaikan lagi targetnya Desember, namun jalan depannya sudah siap. Tapi begitu ada informasi kemarin dari netizen, itu segera kita tuntaskan, selesaikan, dan saat ini sudah selesai jalan belakang di tempat bola voli ini. Mengapa ditargetkan rampung pada bulan Desember padahal digunakan pada bulan ini, Pak? Kalau jalan belakang sebenarnya kan kontraknya sampai dengan Desember karena dimulai bulan Juli. Pemanfaatannya jalan ini yang akan kita gunakan jalan depan sebenarnya. Oleh karena itu dengan adanya kebutuhan maka percepatan kita lakukan dan kita bersyukur sebelum Desember juga bisa sudah selesai. Ya, September kemarin ini sudah bisa selesai, kita selesaikan. Itu artinya sebenarnya jalan belakang ini pada awalnya memang ditutup, tidak bisa digunakan karena memang baru akan dirampungkan pada bulan Desember, seperti itu ya Pak? Betul, jalan belakang ini tadinya tidak digunakan jalan depan dan akan dilakukan percepatan paling lambat bulan Desember. Baik, kemudian mengenai kemungkinan terjadinya korupsi. Kepolisian ini membentuk Satgas Pak untuk menyelidiki kemungkinan terjadinya korupsi pada pelaksanaan PON kali ini. Tanggapannya Pak? Iya, jadi pelaksanaan PON ini termasuk juga Paralimpiade itu sudah dibentuk Satgas dengan Kepres di tingkat pusat. Satgas ini ada Satgas penyelenggaraan dan ada Satgas tata kelola. Satgas inilah yang akan mendampingi PON baik di Aceh maupun di Sumut, termasuk juga Paralimpiade di Solo, agar semuanya sesuai dengan ketentuan, tidak terjadi pelanggaran. Satgas ini dibentuk untuk melakukan pendampingan, sehingga bisa mengingatkan dari awal, memberikan advice, memberikan masukan saran, agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan. Isinya Satgas ini dari kementerian lembaga. Dari kalau untuk Satgas tata kelola, itu diketuai oleh Pak Wakil Jaksa Agung, kemudian untuk penyelenggaraan itu diketuai oleh Pak Menpora. Nah kemudian di tingkat daerah di PB PON Sumatera Utara, untuk bisa mencegah korupsi, untuk bisa mencegah terjadinya pelanggaran, kami bentuk PB PON itu ketuanya gubernur, wakil ketuanya itu Pangdam, Kapolda, dan Kajati. Kemudian di bidang pengawasan, itu diketuai oleh inspektur, kemudian wakil ketuanya itu kepala BPKP, kemudian ada Dirkrimsus Polda, ada Asdatun, kemudian ada Asintel Kajati. Nah, ini semua dimaksudkan agar setiap tahapan, agar setiap proses bisa didampingi, bisa diarahkan, sehingga tidak terjadi korupsi dan terjadi pelanggaran-pelanggaran. Ini sebagai bentuk komitmen kami, komitmen kita semua, agar pelaksanaan PON yang dilaksanakan tahun ini selain sukses penyelenggaraan, juga sukses prestasi dan juga yang paling penting adalah sukses administrasi. Pendampingan ini sangat penting karena memberikan pengarahan kepada kita. Dan tentu nanti di akhir acara kami akan minta review lagi. Kalau ada kesalahan-kesalahan sehingga bisa diingatkan, kalau ada kelebihan membayar juga bisa diingatkan, dan ini semua dimaksudkan agar tidak terjadi pelanggaran. Ini yang kita lakukan. Jadi kita sudah berlapis-lapis, dari pusat ada pendampingan, di daerah juga ada pendampingan, bahkan terjun langsung di dalam kepanitiaan. Itu artinya Satgas yang dikatakan oleh Bareskrim Polri yang dikirim untuk melakukan klarifikasi, mengusut kasus dugaan korupsi dana PON ini apakah termasuk dalam Satgas yang tadi juga sudah Bapak jelaskan? Iya, kemarin Pak Menpora juga datang ke sini, tadi malam kami diskusi, kami rapat, kemudian ada konferensi pers, Pak Menteri juga menyampaikan bahwa Satgas itulah yang datang ke Sumatera Utara maupun ke Aceh. Sebelumnya ada dari Kejaksaan, menyampaikan masukan-masukan, ada dari kepolisian, bahkan ada manajemen risiko yang kemudian mengecek venue-venue, kemudian mengingatkan perbaikan-perbaikan. Itu semua dalam rangka pendampingan. Begitu juga di tingkat provinsi, dari Kejaksaan, dari kepolisian dan TNI terjun langsung
untuk bisa monitor, untuk bisa mengecek, bahkan juga melaksanakan bersama-sama kegiatan PON ini. Jadi masuk satu kesatuan di dalam panitia atau di dalam PB PON Sumatera Utara. Baik. Kemudian Pak, tantangan terbesarnya sebenarnya untuk Sumatera Utara dalam menyelenggarakan PON tahun 2024 ini apa? Ya, ini penting sekali untuk pelaksanaan PON yang akan datang. PON ini ditetapkan 4 tahun sebelumnya. Seperti 4 tahun ke depan itu NTT dan NTB. Oleh karena itu seharusnya persiapan PON itu juga dilaksanakan selama 4 tahun. Pembangunan venue-nya 4 tahun, seluruh tahapan-tahapannya disiapkan 4 tahun, sehingga pada saat tahun keempat, saat pelaksanaan semuanya sudah siap. Nah, tantangannya tentu ada masalah anggaran. Anggaran ini kalau dilaksanakan untuk 1 tahun tentu tidak cukup. Tapi kalau dilaksanakan dengan 4 tahun, tentu ini bisa mencukupi. Sehingga bisa dilakukan penghematan, bisa dilakukan skala prioritas, itu antara lain. Begitu juga terkait dengan koordinasi. Ini juga sangat penting. PON Aceh Sumut ini PON terbesar karena jumlah ofisialnya terbesar, kemudian jumlah cabornya juga terbesar. Ini yang menjadi tantangan. Banyak sekali cabor, di Sumatera Utara saja itu ada 34 cabor, kemudian di Aceh itu ada 33 cabor. Jadi kalau dibandingkan dengan PON-PON sebelumnya, PON di Sumatera Utara Aceh ini PON terbesar selama ini. Dan jumlah ofisial dan atletnya itu ada 18.000 lebih di Sumatera Utara. Tentu ini tidak mudah terkait dengan konsumsi, transportasi, akomodasi, pelayanan-pelayanan di venue, pelayanan di pertandingan. Ini tentu tidak mudah. Oleh karena itu kami merekrut sampai dengan 75.000 volunteer, sukarelawan. Inilah yang juga ikut membantu bersama-sama, kita didik, kita siapkan, kita berikan pembekalan, sehingga mereka juga bisa membantu suksesnya penyelenggaraan PON 21 yang ada di Sumatera Utara dan Aceh ini. Persiapan, anggaran, dan juga koordinasi yang tepat ini tentunya menjadi tantangan bagi pelaksanaan PON tahun ini dan bisa menjadi pembelajaran juga ya Pak untuk PON Ya. selanjutnya. Iya, betul. Baik. Betul. Jadi ini juga bisa menjadi pelajaran untuk semua pihak. Pemerintah pusat, KONI, kita pemerintah daerah, dan juga teman-teman lain. Teman-teman yang lain pun dari daerah lain juga sudah mempersiapkan PON yang akan datang, pengiriman ofisial, anggaran, itu juga bisa dipersiapkan dengan baik. Masalah anggaran ini juga menjadi problem di hampir di semua daerah pada saat mengirimkan kontingen PON juga bermasalah. Namun kalau persiapannya jauh-jauh hari, tentu ini akan lebih siap lagi. Betul tadi Mbak Saza, untuk koordinasi, untuk penganggaran, ini menjadi tantangan tersendiri. Baik, berbicara mengenai pemanfaatan dan juga pembelajaran. Salah satu yang harus menjadi pembelajaran baik bagi Sumatera Utara dan Aceh saat ini belajar dari penyelenggaraan sebelumnya atau untuk nanti ke depannya adalah pemanfaatan dan juga pengelolaan infrastruktur baru yang dibangun. Sejauh ini kalau untuk Sumatera Utara rencananya seperti apa Pak pemanfaatan dan juga pengelolaan infrastruktur barunya? Baik, kita bersyukur dengan adanya PON ini infrastruktur bertambah banyak, namun tantangannya tentu kita harus menyiapkan anggaran dan energi yang cukup untuk bisa memelihara dan memanfaatkan. Dan kami di Sumatera Utara sudah berdiskusi, sudah merancang, sudah mempersiapkan bagaimana pemanfaatan venue ini. Yang pertama, venue ini bisa dikelola langsung oleh pemerintah provinsi. Yang kedua, venue-venue yang ada di kabupaten kota juga bisa diserahkan kepada kabupaten kota. Yang ketiga juga bisa dikelola oleh cabur-cabur yang membidangi. Misalnya untuk atletik nanti bisa dikelola oleh Persatuan Atletik. Untuk bola voli juga seperti itu. Itu antara lain yang akan kita pertimbangkan pengelolaan venue setelah pelaksanaan PON 21 di Sumatera Utara ini. Baik Pak, terakhir. PON masih akan berlangsung hingga 20 September nanti. Harapannya hingga 20 September nanti dan juga harapannya untuk PON selanjutnya. Iya, kami dari panitia dari PB PON terus bekerja keras, kami standby 24 jam, posko-posko kami buka 24 jam, kemudian kami juga sudah siapkan call center di masing-masing bidang, misalnya call center terkait dengan transportasi sudah kami siapkan, bahkan menggunakan IT yang canggih.
Kemudian call center untuk kesehatan, untuk ambulan juga sudah siapkan. Kami menyiapkan ada 1.500 tenaga kesehatan. Begitu juga untuk akomodasi hotel. Akomodasi kami menyiapkan 8.000 kamar dan juga ada call centernya. Begitu juga untuk yang lain ambulan, kita menyiapkan 79 ambulan. Di setiap venue kita siapkan minimal ada 2 ambulan yang standby, sehingga pada saat berangkat ada juga yang menunggu di situ. Nah, ini semua kita lakukan untuk bisa memastikan bahwa penyelenggaraan PON 21 di Sumatera Utara ini bisa berlangsung lancar, aman, dan sukses. Dan kami juga membuka ruang manakala ada masukan-masukan, tentu akan menjadi bahan perbaikan bagi kami. Pelayanan yang begini besar, dengan kontingen yang begitu banyak, dengan juga dilaksanakan di 2 provinsi, ini merupakan tantangan tersendiri. Oleh karena itu, koordinasi itu sangat penting. Kesiapan yang matang juga sangat penting. Yang paling penting juga pengawasan. Jadi di tim pusat itu ada Panwasrah, ada panitia pengawas dan pengarah. Ini juga yang akan mengarahkan kami, membimbing kami, sehingga pekerjaan PON ini tidak dikerjakan oleh satu pihak, tapi dikerjakan oleh banyak pihak. Oleh daerah, oleh pusat, di pusat juga oleh kementerian lembaga sebagai satgas pendampingan, di daerah juga Forkopimda dan pemerintah daerah kabupaten kota dan semua volunteer, semua pendukung-pendukungnya, ini semua kami bersiap untuk terus meningkatkan pelayanan, melakukan perbaikan-perbaikan dalam penyelenggaraan PON yang tinggal beberapa hari ini. Baik, kami juga berharap ya Pak bahwa PON ini akan terlaksana dengan baik hingga nanti pada saat penutupan. Terima kasih PJ Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni telah bergabung bersama kami malam hari ini, dan demikianlah dialog kami dengan PJ Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni. Saya Syazawi Sastro pamit, tetaplah bersama kami.